Kalau tidak ada kata Yesus di situ dipenjarakan kau nanti ya. Di surat yang kau bikin tadi itu. Bukan itu betul tidak ada kata Yesus di situ, berarti kau sudah mengubah kebenaran. Dan satu, kau sudah bikin apa itu? Berita bohong, hoax. Kalau sampai tidak ada kata Yesus di situ, kau perkarakan. Tadi kan Anda bernarasi, Pak Nover diam, baru Pak Nover menjelaskan. Kamu bernarasi tentang Alkitab. Sekarang saya tanya, legal standing kamu untuk menjelaskan Alkitab orang Kristen apa? Legal standing kamu untuk menjelaskan Alkitab orang Kristen apa? Maka saya ajak, saya punya legal standing. Kamu tidak punya, jadi kamu diam. Iya, maka saya jelaskan tentang nabi palsu. Kamu tenang dulu. Ya, Bang Nover, izinkan saya jadi moderator dulu supaya tertib ini, karena kalau munculnya lebih cepat daripada otak, susah dia. Jadi begini ya, dengar. Dengar kamu Bung Saleh, inilah konsep nabi palsu di dalam kekristenan. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat 31 di sana dikatakan para nabi bernubuat palsu, nubuatannya palsu itu yang pertama. Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, artinya yang tidak demikian. Mulai dari zaman Kejadian sampai kitab Maleakhi dan hampir 400 tahun setelah zaman Maleakhi sampai dengan Matius, tidak ada satupun nabi yang mengajarkan tentang haid. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan tidaklah tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan tidaklah berzina orang yang berzina apabila dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada. Dan ada satu nabi yang berani mengatakan saya mendapat itu, tapi tidak ada redaksi. Nah, tenang dulu, ini saya telah menjelaskan tentang konsep kewenang-wenangan. Ini ada ditulis. Nih, saya nggak dengar. Nih ya, saya nggak dengar. Siapa yang menyamar seperti domba? Ya. Paulus kan? Tenang. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Tenang. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Ya, belajar dulu baik-baik. Ini ayatnya ya. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai hal yang demikian. Menyukai yang demikian. Ya, ayatnya dari mana? Tidaklah berzina. Tenang. Saya kasih bongkar, tenang. Tenang. Jangan kerasukan, tenang. Membuka hati. Tenang. Ya, berbicara bagus. Kita kan bicara firman. Iya, ini Tuhan memanggil aku Firman gitu loh. Ya, yang lupa. Udah jelas itu nabi palsu itu orang yang menyamar seperti domba. Siapa dombanya? inilah yang mengajar nabi palsu. Ini bukan tipuan. Yang domba itu siapa? Domba. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Bukan nipu, siapa tipu? Saya tidak tipu. Seperti domba itu siapa? Ini jangan lari-lari, jangan lompat. Jangan lompat, kawan. Kita bicara tentang orang beriman. Jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat. Ya, kita bicara tentang konsep orang beriman, tentang nabi palsu tadi. Bagaimana caranya orang yang beriman tidaklah berzina? Orang yang berzina tidak berzina dalam keadaan beriman. Terus tidaklah mencuri, orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Beriman yang bagaimana ini? Maka di sini dikatakan jelas di dalam Yeremia ini ya. Ini Yeremia ya, saya tidak bohong-bohong ini ya. Dan umatku menyukai demikian. Umat yang mana? Umat nabi palsu ini. Umat nabi palsu ini menyukai hal yang demikian. Kenapa mereka menyukai demikian? Ini sudah ditakdirkan. Di mana ditakdirkan? Ini dia. Mari kita buka. Ada dalilnya bahwa mereka sudah ditetapkan demikian. Ini tidak kami omong-omong ini. Ini Tuhan Allah sendiri yang ngomong. Ya, itu di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-11.
Ya, ada data, ada dalil. Tidak monjong congor-congor, tidak. Karena orang Kristen tentang congor-congor. Apa di sana dikatakan? Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa dia? Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Siapa dia? Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ini keledai liar. Apa arti keledai liar? Tidak bisa diatur. Yang kedua dikatakan di sana apa? Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Artinya apa di sini? Polimikus. Naik ke kumul orang Kristen, langsung menerjemahkan Alkitab seenaknya dewe. Itu dia. Akhirnya di sini dikatakan dan tiap-tiap orang melawan dia. Kenapa? Karena dia jadi polimikus, orang melawan dia. Artinya hidupnya selalu ribut terus. Dan ini bukti yang terakhir, ini adalah nubuatan Tuhan sendiri. Dan di tempat kediamannya, ia akan melawan saudaranya. Artinya apa? Mereka itu ciri-cirinya suka perang saudara. Ini. Jadi kalau Anda protes tentang ayat ini, matilah kamu dulu, tanya Tuhan, kok kami ditetapkan jadi keledai liar? Gitu Pak. Itu berkata, Nabi palsu itu memanggil dia Tuhan. Keledai liar. Nah, sedangkan Matius yang tadi ente kutip, tapi tidak punya dalil yang jelas, asal congor-congor, ini ayatnya. Bacanya. Nabi palsu. Ini. Yang bernama sedia. Hal pengajar sesat. Jadi ini bicara tentang pengajar sesat. Dilanjutkan ke ayat 16, waspada terhadap nabi palsu. Karena nabi palsu itu mengajar sesat. Begitu konteksnya. Jangan asal comot. Ya, jadi ini yang mengajar sesat ini. Jadi siapa yang mengajar sesat, itulah nabi palsu. Tidak, baca dulu. Karena apa di sini dikatakan tidak semua, artinya bukan berarti orang yang menyebut. Bacalah ini ayat 21, kau tahu baca nggak? Bukan setiap belajar baca nggak? Ayat 21 apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, berarti ada golongan orang yang tidak dimasukkan di sini karena bukan setiap orang. Berarti ada orang yang dianggap ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan tidak masuk ke dalam surga. Siapa dia? Kumpulan pengajar sesat. Itu konteksnya. Karena kata bukan setiap orang. Kamu tahu bahasa Indonesia tidak? Nilai bahasa Indonesia kamu berapa? Paham tidak bahasa Indonesia? Nah, kalau dikatakan, diam dulu, muncul dari tadi lebih cepat muncul dari otak. Bukan setiap orang. Kata bukan setiap orang artinya menyeluruh atau sebagian. Jawab. Bukan ciri-ciri ini dulu, jangan lompat-lompat kokek lontong. Jawab dulu ini. Bukan setiap orang, kata bukan setiap orang, ini artinya keseluruhan atau sebagian. Ciri-ciri nabi palsu maknanya. Mau ini bertakiat terus. Kalian itu kalau tidak tawaf ini dulu baca ya. Kalau tidak tawaf bukan setiap membaca itu jangan cuma dari bawah, baca dari keseluruhan. Ayatnya tentang pengajar sesat, yaitu tadi tidak ada satu nabi pun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bicara tentang wik-wik, nggak ada ayatnya. Tidaklah berzina orang yang berzina, nggak ada itu diajarkan mulai nabi-nabi terdahulu. Paham ente? Ciri-ciri nabi palsu. Ini ciri-ciri nabi palsu. Inilah ciri-ciri nabi palsu ini. Tidaklah berzina. Tidaklah berzina orang yang berzina jika dia berzina dalam keadaan beriman. Itu iman apa itu? Ciri-ciri nabi palsu. Itulah ciri-ciri nabi palsu, mengajar yang sesat. Matius mengajar sesat ini. Matius 7:22 mengatakan nabi palsu itu Tuhan. Baca di ayat 21. Ya.
Ya, kalau memang keledai, tetaplah keledai. Kenapa? Yang namanya keledai tidak akan mungkin bisa pintar. Ada ayatnya. Mari kita buka. Ada lagi ayatnya tentang keledai ini. Memang kepala batu. Mari kita buka. Ini dia. Ya, makanya saya bilang ini ya tentang keledai. Ciri-ciri Nabi palsu aku jelaskan. Tenang dulu, tenang ya. Sudah kami diskusikan tadi. Ini ciri-ciri Nabi palsu ini. Kenapa lagi? Kenapa lagi yang saya jelaskan? Ciri-ciri Nabi palsu itu ini. Iya, ini palsu itu yang memanggil aku Tuhan. Ciri-ciri Nabi palsu itu yang ngatur kita. Ini waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, seperti kita. Dia bawa ketanya kita Injil, padahal tidak ada Injilnya itu. Maka dijelaskan di ayat 16, dari buahnya kamu mengenal mereka. Artinya apa? Perbuatannya. Untuk mengetahui ciri-ciri nabi palsu, lihat dari buahnya. Kenapa? Esensi orang hidup beriman pasti jauh dari dosa. Nah, kalau ada seorang yang mengajarkan kayak model begini, tidaklah berzina orang yang berzina. Ini zina apa ini? Zina beriman. Zina apa yang zina beriman? Saya tanya, zina apa yang beriman? Itu dulu jawab. Ya, zina apa yang beriman? Saya tanya. Saya tanya sama kamu, zina apa yang beriman? Jelaskan dulu. Zina apa yang beriman? Saya tanya. Jangan lompat-lompat. Salah. Ya, zina. Salah. Ya salah lah, zina. Salah lah. Mana ada zina beriman? Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Apa itu? Kalau di sini udah dijelaskan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itulah sebabnya di dalam kekristenan kami tidak mengenal kata tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Clear ya? Ini ya, clear ya? Bang Epen, jelaskannya gini Bang Epen. Gak usah pakai nafsu. Sekiranya pun dia tidak setuju ya sudah. Santai aja dari malam ini saya rasa cukup santai. Kenapa? Santai. Kau tahu apa Alkitab tentang kebodohan? Tahu kata Alkitab dengan kebodohan? Ini bukan kata saya. Ini kata Alkitab. Apakah kepintaran dengan rusuk? Bukan masalah kepintaran. Tapi ketika ada seorang yang ketika ada seseorang yang suka memutarbalikan Alkitab, dengar ini kata Alkitab ini, Yeremia 4 ayat 22. Ini ayat untuk orang yang suka memutarbalikan Alkitab. Sesungguhnya bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kalian berani bilang untuk diam ketika firman Tuhan diputar balik? Kalian berani bilang diam ketika ada orang menghina Alkitab? Kita tidak membela Alkitab, tetapi sedang memperjelaskan bagaimana posisi mereka. Makanya aku bilang abang pakai nafsu. Orang Kristen juga banyak. Bukan nafsu, kamu diam dulu kalau kamu tidak mengerti. Bukan soal nafsu, tapi pentinglah setan-setan yang ada di dalam mereka itu. Maka kebenaran harus dinyatakan. Yang salah, kamu sekarang saya tanya, kamu Kristen atau bukan? Siapa aku? Ya. Aku Muslim. Kalau kamu Muslim, kamu diam? Bukan. Kamu diam. Nah, saya sedang menjelaskan kitab saya. Diskusi cantik, Bang. Ya, jadi kamu diam. Di sini. Iya, tapi cara kalian bicara cantik, tapi kalian putar-putar seenak udel kalian. Loh, kalau itu jelaskan. Kan saya jelaskan, ketika saya jelaskan moncongmu jangan lebih cepat dari otak, paham? Dari tadi abang aja yang bernarasi, Bang. Iya, makanya kamu dari tadi saya dengarkan dari luar, kalian bernarasi luar, liar sekali. Aku tadi nggak ada perbandingan. Bang Novel dari awal membuka host ini, saya dengarkan dari luar walaupun saya nggak masuk, tidak ada satu narasinya pun yang liar. Tapi satu kalian saya rekam dari tadi pembicaraan kalian sungguh liar. Ciri-ciri nabi palsu itu siapa? Ciri-ciri nabi palsu itu tadi apa namanya? Mengajar dengan sewenang-wenang. Ya, siapa orangnya? Yaitu
Kalian yang mengikuti itulah siapa? Ayo, siapa? Di Kalau sini kata dijelaskan Yesus, siapa? kalau Siapa kata di sini? Yesus, ya kalau kata Yesus. Ini narasi liar lagi. Ini narasi liar lagi nih. Ini narasi liar. Salah Matius. Sekarang saya tanya, apa legal standing kamu menjelaskan bahwa itu artinya? Dari mana kaidah dasar kamu menjelaskan itu? Itu Yesus berkata. Apakah dasarnya? Matius 7:22. Baca di ayat sebelumnya. Kamu sudah baca belum di ayat sebelumnya? Udah. Mana ayat sebelumnya? Kau tahu kata ini? Kalau dikatakan tidak setiap orang, artinya seluruh atau bukan? Terserahmu. Otakmu, makanya jangan lebih cepat moncong daripada otak dari tadi. Ciri-ciri nabi palsu lebih cepat moncong daripada otak, karena dari buahnya kamu bisa mengenal. Paham ya? Kalau gini Bang, kalau setiap orang juga bukan Gitu loh. satu, artinya lebih dari satu juga. Si bodoh ini. Yang saya tanya, kalimat bukan setiap orang artinya sebahagian atau semua. Kebahagiaan. Nah, kata sebagian. Nah, konteksnya baca dari ayat yang di atas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, terhadap yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah binatang buas. Dijelaskan siapa mereka di ayat 16. Dan kamu diam dulu, makanya kamu nggak bisa mengerti. Loh, kalau abang itu merujuk kepada nabi nggak masalah. Lo aku nggak Jangan kamu masalah. ribut. Jangan kamu ribut. Ya, baca dulu. Baca dulu ini, karena ini berkesinambungan untuk menjelaskannya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan pohon ara, dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi untuk mengetahui siapa pengajar sesat ini, nabi palsu ini, dari buahnya. Nah, para rasul-rasul mengajar dari inti ajarannya. Siapa itu sih, nak? Introspeksi dirimu sendiri. Kira-kira menurut Anda, ya, menurut Anda siapa yang suka mengatakan ini bernubuat palsu? Iya, Tuhan siapa? tidak ada mengajarkan sama dia model begini. Siapa Ya. nabi palsu itu? Ya terserah kamu siapa. Kamu mau maksa saya menyebut nama orang gitu? Iya, bilang. Nah, jadi saya mau ngasih tahu, semua yang mengaku-ngaku mendapat nubuatan padahal tidak mendapat nubuatan, itulah nabi palsu. Paulus kan? Ada berani bilang nama Paulus di sini? Kalau Nabi Muhammad tidak Ada memanggil bilang nama Paulus di sini? Iya, Nabi Muhammad gak ada menuhankan Yesus. Ada Nabi Muhammad nggak di sini? Ada Nabi Muhammad nggak di sini? Saya tanya, ada Nabi Muhammad nggak di sini? Tidak ada. Saya sedang tidak menyebut agama. Saya sedang tidak menyebut nabi orang. Saya cuma menyatakan siapa yang suka bernubuat palsu itulah nabi palsu. Jadi kalau kau tersinggung berarti kaulah bagiannya. Ya, di sini tidak disebut nama. Apa nggak ilmiah gitu? Kalau kamu nama, berarti kata Yesus yang memanggil dia Tuhan. Otakmu ilmiah kau bilang. Ya, kamu dari tadi bilang ilmiah. Kau tahu nggak kaidah ilmiah? Hah? Kau dari tadi mana tadi ngomong ilmiah? Coba kaidah ilmiah. Saya mau tanya, bagaimana cara mengkaidahkan ini? Ayo, coba satu apa? Caranya di sini. Coba apa? Apa? Coba. Dari ayatnya telah jelas dan lugas dikatakan. Bukan begitu caranya. Tuhan. Ya, dengar ya. Kau dengar, kau diam dari tadi. Kau sok pintar. Kaidah yang pertama untuk mengerti sebuah teks, melihat tujuan teks. Apa tujuan teks? Lihat latar belakangnya. Lihat redaksinya. Tidak boleh kau kutip-kutip satu. Kau diam dari tadi, moncongmu lebih panjang dari otak. Sudah? Nah, orang yang menyebut Tuhan itu artinya dalam golongan orang yang mengajar sesat. Itu dia. Paham kamu ya? Dari tadi kau bertakia terus. Kalau nggak bertakia memang bukan kalian. Paham kau? Alhamdulillah. Kalau bukan bertakia bukan kalian. Ya. Alhamdulillah. Sudah saya bilang jelaskan ini, kalian bilang masih ini ayat 21 apa? Ayat 20 apa? Jadi yang memanggil Yesus Tuhan Si Tuhan bodoh sesat. memang. Yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan sesat. Ya, Yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan sesat. bukan setiap tolol, memang tolol kau ya. Yang memanggil Dengar Yesus ini Tuhan ya. Tuhan sesat. Bukan setiap orang. Di sini tidak dikatakan semua orang yang berseru. Bukan. Kau pakai mata nggak? Pakai mata nggak? Pakai mata nggak? Iya. Iya, artinya apa? Artinya ini merajuk kepada orang yang mengajar sesat lah buntu. Tahu nggak kau? Termasuk luga nggak bang? Termasuk luga nggak? Termasuk moncong tau?
Ini, paham? Ya, paham ya? Paham ya? Juga enggak yang mengaku nabi. Jangan kau banyak kali ceritamu. Ya? Ini termasuk kau nggak ini? Termasuk kau nggak ini? Juga enggak. Kau muncul kau tanya. Kalau nggak kau kalian bukan kalian puasanya. Menuhankan Yesus. Ya. Kok aku salah? Ya. Sekarang kau saya tanya tadi, ini ajaran apa yang kayak tadi tuh? Saya tanya. Hah? Ajaran apa model kayak begitu? Bang, ciri nabi palsu menuhankan Yesus. Dia Kepalamu peang ya. Matius 7:22. Nih, dengar ya. Begini, saya kasih tahu otakmu biar cerdas sedikit ya. Kalau kau mengutip kitab Matius, kau harus mengutip mukadimah dasar. Apa mukadimah dasarnya? Dijelaskan di pasal pertama. Tolol, biar kau tahu dikit. Ya, ini, baca dia. Baca dulu ini. Ini Matius pasal 1 sebagai dasar mukadimah pemikiran Matius. Ini dia. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Siapa dia? Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya tanya, siapa manusia yang bisa menyelamatkan orang dari dosanya kalau dia bukan Tuhan? Bodoh. Pakai otakmu dikit. Dari tadi kamu bertakia terus. Makanya, kalau kamu merujuk kitab Matius harus melihat mukadimah. Kau tahu mukadimah enggak? Jangan-jangan kamu belajar mukadimah. Pakai otak lah. Kau ngutip Matius mukadimah dasar pemikiran konsep atau presaposisi dasar Matius pun kau nggak tahu. Tapi kau punya Matius. Nabi palsu itu sebutkan. Inilah orang yang mengajar nabi palsu tadi. Saya bilang sukanya. Kau nabi palsu. Kau nabi palsu. Kau nabi palsunya. Nggak ada menuhankan Yesus. Nih ya, kalau nabi palsunya. Menuhankan Yesus. Kalau nabi palsunya ya. Kalau kau bilang Kalau nabi palsunya ya. aku menuhankan Yesus. Kalau nabi palsunya, paham ya? Aku nggak menuhankan Yesus. Kalau nabi palsunya tahu gak? Pengajar sesat, ya, tahu mengajarkan kesesatan. Tahu nabi palsunya mengajar dengan sewenang-wenang. Ini dasarnya. Saya kasih tahu ya. Ini saya kasih tahu ya. Ini saya tarik. Itulah berarti ayat itu salah di ayat itu ya. Hukum salah, jangan banyak cerita. Nih, kau dengar ya? Ini kau dengar ini. Para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, suka-sukanya ngajar. Ya itu benar. Suka-sukanya ngajar. Kenapa? Kau tidak punya dasar pengertian tentang cara mengerti kitab suci. Kau sok ngajarin orang bagaimana cara mengajar kitab sucinya kita. Paham ya? Maka saya katakan kau nabi palsu. Ya, paham ya? Terus salah ayatnya. Kau yang salah, otakmu yang salah, matamu yang salah. Udah jelas di sini dikatakan bukan setiap orang. Artinya bukan semua. Tolol, di mana kau bisa? Nah, kalau kata bukan semua, artinya di dalam kumpulan ini yang dimaksud dengan pengajar sesat itu siapa? Yang memaki-maki Tuhan. Tolol, bacalah itu. Udah. Ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa dia tidak pernah kenal? Karena tidak termasuk dalam kumpulan orang percaya, tapi menyamar. Iya. Kayak inilah yang menyamar, masuk dalam komal Kristen, sok ngajar tentang Alkitab, suka mutar-mutar balikkan Alkitab, paham ya? Jadi gitulah. Dan satu hal yang saya mau katakan, terakhir ya, dengarkan saya. Dengan nama Yesus. Bernubuat dengan nama Yesus. Dengar ya. Barang siapa yang memutarbalikkan ini isi Alkitab, menambahkan dan menguranginya, sesungguhnya engkau akan mendapat upahmu pada waktunya. Paham kau? Kami tidak bernubuat dengan nama Yesus. Sekarang saya akan berdoa samamu, kiranya kau dan keturunanmu diberkati Tuhan dan diampuni Tuhan, karena engkau memutarbalikkan firman Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah kerugian kalau kau menghina namanya. Tapi satu waktu kalau Tuhan lupakan kau sampai anak cucumu, kau yang bahaya.
Saya cuma kasih peringatan. Jadi istilah orang Medan terakhir saya ngomong begini, kerjakan kerjamu, bikinmu, ku bikinku, selesai. Paham ya? Nakun dinukum waliyadin. Jangan sok mengajar tentang Alkitab orang, kitabmu sendiri kau nggak paham. Ya sudah, kau belajar dulu ya. Demikianlah, dan jangan lebih cepat moncong dari otak. Dari tadi kau bernarasi 1 jam. Di sini saya gatel kuping saya dengar kau. Tahu loh? Tuhan, kok maknai kata itu? Bos, bukan Tuhan. Baik. Mati, Tuhan Kristin bisa mati. Pertama dulu terima kasih sudah disampaikan pencerahan oleh Bang Epen, dan kembali saya menyapa teman yang baru bergabung, Bang Malikil. Selamat malam. Masuk Malikil. Selamat malam. Oke, Pak Nope. Saya tidak merasa ya. Boleh saya tambah dikit aja? Boleh, Pak Apokalips, boleh. Dan saya sapa satu lagi, Abdul Magara. Salam, Bang Abdul Magara. Halo. Baik, terima kasih. Sebelum ditambah oleh Pak Apokalips, terima kasih mumpung ada Bang Epen, dan dia akan Bang Epen akan nanti memberikan kita pencerahan yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita malam ini akan diberkati dengan luar biasa melalui hambanya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Apokalips. Oke, tadi Pak Gun dan kawan-kawan membangun narasi bahwa yang dimaksud itu adalah intern Kristen. Dan tadi disebut juga adalah Paulus. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab dengan baik, ayat ke-15 itu jawaban. Yang pertama, menyamar seperti domba. Kristen itu domba, tapi di sini bukan domba. Jadi bukan intern Kristen. Yang kedua, dia adalah serigala yang buas. Tolong dengar dulu, jangan dipotong. Dia adalah serigala yang buas. Ya. Loh, Kristen domba di sini menyamar seperti domba, berarti bukan intern Kristen. Kalau dibilang menyamar berarti bukan dia. Kalau kau pakai dari tadi nggak ngerti-ngerti. Siapa dia? Loh, kan sudah saya jawab. Kau ini. Itu yang pertama, dia bukan domba, berarti bukan Kristen. Yang kedua, Paulus disebutkan tadi. Paulus bukan nabi, tapi rasul. Dan Paulus bertemu dengan Yesus secara langsung dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Jadi bukan Paulus dan bukan Kristen. Titik. Terima kasih. Paulus itu palsu menurut Islam. Siapa nih? Oke, baik, terima kasih ya Pak Gun Saleh dengan Abdul. Saya rasa sudah dijelaskan sebaik-baik mungkin oleh Bang Epen, dan kemudian ketika tidak bisa masuk penjelasan itu, jangan kita paksakan. Ya, kita kembali pada pemahaman kita masing-masing. Jadi Bang Epen hanya Bang Epen hanya semangat dalam memberikan penjelasan. Dia tidak memaksa Bang Gun untuk mengikuti ya. Dia hanya menjelaskan kebenaran sesuai dengan yang dipahami, dan sekarang kembali kepada masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Bukan nabi di Islam. Paulus ini nabi palsu di agama Islam, bukan nabi diterangkan. Di mana datanya Paulus ada di kitabmu menjadi nabi? Kau jangan bernarasi. Di mana di kitabmu Paulus jadi nabi? Dan terakhir Nabi Muhammad. Jangan lebih cepat moncong dari otak, saya bilang dari tadi. Apa bisa Nabi Saya dari tadi bicara ku bawa data. Sekarang tunjukkan bahwa Rasul Paulus di dalam kitabmu menjadi nabi. Di mana? bukan nabi. Di mana? Jangan kau lompat-lompat. Tadi kau bernarasi begitu. Palsu, bukan nabi. Bukan nabi. Di mana ditulis Rasul Paulus di tempatmu?
Tidak Nabi. Di mana ditulis Rasul Paulus di kitabmu? Cocok Yesus juga logi, bukan cocok Tuhan. logi. Di mana ditulis Rasul Paulus di kitabmu? Jadi Bang Iper, orang-orang kayak gini jangan dipelihara. Ketika dia sudah bernarasi liar, tidak mempunyai data, ditinjang aja ke bawah. Kan bukan gitu. Jadi saya sangat setuju ya. Nggak bisa diskusi, orang yang kayak gini nggak bisa diskusi. Saya sangat setuju begini Abdul, jangan bukan dalam arti saya apa ya, saya tidak berdikasi. Saya sangat setuju ketika saudara bernarasi, Anda harus memberikan datanya sehingga Anda tidak dituduh hanya asal, maaf ya, asal hanya ngomong begitu. Karena mudah sekali kalau hanya asal ngomong, apa susahnya itu? Dan untuk membuktikan apa yang kita sampaikan itu suatu kebenaran, maka kita harus membuktikannya dengan benar, dengan yang sebenarnya. Jangan asal ngomong, karena semua orang bisa buat begitu. Dan kalau hanya ngomong saja itu bukan tolok ukur kemampuan dalam berargumen, berdialog. Karena ketika berdialog, ya harus betul-betul kita bisa mempertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Oke kawan-kawan, jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Ada di surat Taha ayat 14 yang Tuhan itu Allah, bukan Yesus. Yesus itu manusia, bisa mati. Kalau di Islam mati itu bukan Tuhan, apalagi dilahirkan. Kalau tidak ada kata Yesus di situ kupenjarakan kau nanti ya. Kalau tidak ada kata Yesus di situ kupenjarakan kau nanti ya. Mana? Kalau tidak ada kata Yesus di situ kupenjarakan kau nanti ya. Di mana? Di surat yang kau bikin tadi itu. Bukan Kalau itu di betul tidak ada kata Yesus di situ, berarti kau sudah mengubah kebenaran. Dan satu, kau sudah bikin apa itu? Berita bohong, hoax. Kalau sampai tidak ada kata Yesus di situ, kau kuperkarakan. itu menurut firman Tuhan di Al-Quran. Enggak, sekarang saya tanya, di situ ada kata Yesus tidak? Tidak. Ya, silakan dibuktikan ada kata Yesus. Kalau tidak ada, Sekarang kita buka surah mana? Membuat Anda begitu. Surah apa tadi katanya? Nah, ayat 14, ujar doa ujar Allah, ujar adalah Allah, maka sembahlah. Itu menurut Islam, bukan menurut agama Anda. Saya telah membantah agama Anda, bukan. Salah paham kau.